Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Lasem, Ibu Estu Budi Winarni. Yang saya hormati narasumber Ibu Elia Sofia SPD. Tak lupa kepada ibu bapak dan para hadirin semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridho perkenannya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar siang hari ini. Baiklah, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu bapak semua yang telah berkenan mengikuti, meluangkan waktu istirahat untuk bergabung bersama kami dalam forum yang insya Allah bermanfaat ini. Webinar kali ini mengusung tema budaya positif. Saya bertindak selaku moderator, terlebih dahulu akan menyampaikan rundown kegiatan pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan dan atau doa, diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan sambutan dan paparan oleh narasumber tunggal kita. Selanjutnya ada forum diskusi atau tanya jawab dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk mengawali kegiatan webinar siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memohon ridho Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kelancaran acara dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu, mari kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya kami mohon dengan hormat Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan kamera, kemudian duduk dengan posisi tegap. Silakan. Kepada ibu bapak semua, di kolom chat akan dibagikan link untuk daftar hadir. Kepada co-host dipersilakan menyampaikan link untuk daftar hadir. Oke. Acara selanjutnya adalah sambutan tunggal dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Lasem. Kepada yang hormati Ibu Estu Budi Winarni SPD dipersilakan. Terima kasih. Terdengar suara saya? Nggih, Bu. Bu Estu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya.
Monggo ditulungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elia Sofia, calon ibu penggerak yang siang hari ini menyelenggarakan kegiatan webinar, sudah memfasilitasi kita semuanya untuk menerima sharing ilmu ya, telah berbagi. Terima kasih. Dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Lasem yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Bu Elia Sofia selaku calon guru penggerak. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di dunia maya di ruang Zoom ini untuk mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh salah satu guru penggerak kita, yaitu Ibu Elia Sofia. Salawat serta salam marilah selalu haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang pada hari akhir nanti kita bersyafaat. Ibu Bapak, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Mami selaku moderator, bahwa webinar kali ini Ibu Elia Sofia mengambil tema budaya positif. Ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Yang dinamakan budaya itu berarti sebuah kebiasaan yang sudah kebiasaan positif atau hal-hal baik yang bagaimana caranya bisa kita lakukan dalam waktu yang lama, yang tanpa batas, karena harus menjadi budaya. Sebenarnya menurut saya pribadi yang saya tahu banyak materi penggerak ini, budaya positif itu sudah kita laksanakan. Ada banyak hal yang sudah kita laksanakan yang menurut saya itu termasuk bagian dari budaya positif. Yang pertama adalah ketika sekolah itu sudah menetapkan tata tertib. Nah, ketika tata tertib itu kita tetapkan, dan itu kan harus dilaksanakan oleh anak. Nah, yang dalam tanda petik awalnya itu kita memaksa terlebih dahulu, ya. Kemudian akan menjadi budaya. Anak-anak berangkat pagi, anak-anak menulis sendiri di pelanggaran itu kalau dia tidak pakai dasi misalnya, itu menjadi budaya di sekolah. Termasuk salah satu yang lain adalah budaya literasi, budaya positif yang sudah kita lakukan. Kemudian kegiatan ekstra itu menurut saya juga menjadi hal positif, budaya yang sudah kita lakukan yang mengaktifkan siswa didik kita. Nanti akan ada banyak hal yang disampaikan Bu Eli tentang budaya positif, apa itu budaya positif, jenis-jenisnya apa saja, dan mungkin yang paling penting Bu Eli menurut saya adalah bagaimana cara melaksanakan hal-hal positif itu supaya menjadi budaya di sekolah. Karena sulit untuk menjadi budaya itu sulit. Itu saya mohon nanti Bu Eli menyampaikan hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh kita semua selaku pendidik atau guru, orang tua dari semua peserta didik di sekolah kita. Hal yang kedua Ibu Bapak yang ingin saya sampaikan, saya sangat berharap setelah kegiatan webinar ini penjenengan semua Ibu Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Lasem ini menjadi tergerak untuk mengikuti guru penggerak, mendaftar guru penggerak. Karena sudah ada Bu Elmi, Bu Dewi, dan Pak Saiful, jenengan benjang kalau jadi guru penggerak kayaknya gampang, wis ono narasumbernya gitu. Kalau ditanya apa saja sudah ada Bu Eli, Bu Dewi, dan Pak Saiful. Jadi guru penggerak itu insya Allah manfaatnya akan banyak sekali. Pastinya yang pertama, yang utama adalah meningkatkan kompetensi. Saya yakin Bu Eli, Pak Saiful, dan Bu Dewi itu setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini banyak hal yang beliau peroleh. Kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi inti daripada guru penggerak atau pembelajaran di kurikulum merdeka memang
satu kemandirian ya, mandiri, kita harus belajar sendiri dengan PMM ya, platform Merdeka Mengajar, mengikuti pelatihan secara mandiri, tidak harus menunggu kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan atau BP, PMP ya. Tapi kita harus mandiri. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada siswa, dan berdiferensiasi. Jadi kita mengajar itu berdasarkan kemampuan atau kompetensi yang dipunyai oleh siswa. Ada yang memang cara belajarnya harus dengan audio, harus visual, atau kinestetik ya, dengan gerakan, atau mereka harus dengan secara fisik dan sebagainya. Nah, itu semua harus difasilitasi di Bapak di kurikulum Merdeka ini. Sampai persiapan kita tahun depan insya Allah melaksanakan kurikulum Merdeka, karena sekolah kita ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Dan tugas Bu Eli sebagai guru penggerak adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah kita, juga rekan-rekan guru di wilayah guru penggerak tersebut ya, berarti di wilayah Kecamatan Lasem misalnya untuk teman-teman yang di SMP Negeri 1 Lasem. Kemudian juga mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Jadi siswa itu juga harus dilatih untuk menjadi bisa memimpin dirinya sendiri. Sebagai siswa itu saya harus bagaimana untuk memimpin diri saya sendiri untuk bisa menjadi siswa yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Beli, dan terima kasih Ibu Bapak yang sudah berkenan mengikuti kegiatan ini supaya kita memiliki tambahan ilmu ya, tambahan pengalaman dari Bu Eli, dan bila nanti bisa kita terapkan di sekolah kita, monggo kita terapkan bersama-sama. Selamat mengikuti webinar yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Estu atas arahannya, bimbingannya. Memang betul sekali. Kita sangat ingin tahu apa itu budaya positif dan bagaimana mengaplikasikan, menerapkan budaya positif dalam lingkungan kerja kita, di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah. Oleh karena itu rasanya tak sabar lagi bagaimana kita bisa mendengarkan paparan dari narasumbernya langsung. Untuk kalangan kita tentunya sudah tidak asing lagi, inilah Bu Elia Sofia SPD dengan umur paruh baya, dengan kematangan pengalaman yang sudah beliau dapat, dengan berbagai pengalaman ikut lomba, kompetisi, dan lain sebagainya di bidang pendidikan, pasti banyak sekali yang bisa di-share kepada kita. Oleh karena itu, mari kita nantikan. Inilah narasumber utama kita, our keynote speaker, the one and only, Mrs. Elia Sofia SPD. Dan kami berikan waktu maksimal 20 menit, Ibu Elia. Kami silakan. Ya, sebentar ya, saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tergabung di webinar hari ini, saya ucapkan selamat, sehat selalu sebagai guru-guru hebat Indonesia. Yang terhormat Ibu Estu Budi Winarni selaku Kepala SMP Negeri 1 Lasem, dan Ibu Bapak semua yang tergabung dalam webinar hari ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan beribu-ribu terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan webinar ini. Sebagai awal dari pertemuan ini, kita melakukan komitmen bersama dulu, karena di sini kita melaksanakan dengan secara online. Maka saat kita melakukan kesepakatan bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera. Jadi Bapak Ibu semua menyalakan kameranya, mematikan mic terlebih dahulu karena saya mau mempresentasikan. Saat ada yang salah satu mempresentasikan, yang lainnya tolong dimatikan mic-nya. Hadir seutuhnya, tolong menghargai waktu dan memaksimalkan chat bila Bapak Ibu bertanya atau pada kesempatan saat memberikan
pertanyaan bisa hand raise terlebih dahulu. Dan mohon karena memang kita online, biasanya terjadi gangguan teknis seperti tadi. Bapak Ibu guru, perkenankanlah saya menyampaikan webinar hari ini, yaitu tentang budaya positif, di mana pengertian dari budaya positif adalah bentuk pembiasaan baik yang dilakukan oleh murid maupun guru dalam mewujudkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan sebagai awal dari kegiatan ini, marilah kita menjawab dari beberapa pertanyaan ini. Bapak Ibu tinggal mengucapkan atau menjawab dengan kata setuju atau tidak setuju. Gitu nggih? Ya. Nomor 1. Nggih, nomor 1. Hukuman, maaf ini salah tulisan itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Gimana Bapak Ibu semua? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, dengan kita memberi hukuman itu apakah bisa atau dapat mendisiplinkan anak? Hukumannya berupa apa, Bu Eli? Hukuman apapun. Hukumannya ini hukuman apapun. Apakah kita memberi hukuman pada anak itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut jenengan ini, setuju atau tidak gitu? Setuju atau tidak? Jawabannya setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti hukumannya berupa membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Kira-kira alasannya apa kalau setuju? Kalau setuju alasannya apa? Ada yang tidak setuju ya. Bapak Ibu punya alasan ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Iya. Ternyata semua setuju ya. Iya, ternyata semua setuju ya. Dari 3 komponen ini setuju. Oke. Sekarang nanti kita akan mempelajari apakah hukuman itu memang baik untuk anak, apakah pemberian penghargaan itu baik untuk anak. Mari kita berdiskusi bersama. Lanjut. Tujuan dari webinar ini adalah memahami strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang kedua adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ini tujuan supaya budaya positif itu bisa dilaksanakan di sekolah ini. Nah, sekarang kita lihat perubahan paradigmanya. Kira-kira siapa yang siap untuk berperan? Nah, sebagai si A dan si B. Ayo, siapa yang siap? Ini ada A, ini ada tangan yang dikepalkan. Nanti dengan mengepalkan tangan, di mana di tangan yang dikepal ini ada kertas, secari kertas. Kertas ini amat berharga. Nah, si B nanti akan berusaha untuk meminta kertas yang ada di situ. Siapa yang siap? Di antara Bapak Ibu semua? Bu Yuni siap?
Halo Bu Yuni. Bu Rokaya. Halo, Bu. Siap? Ya, siap? Oh, iya. Ya. Siap jadi B apa A? Jadi B apa A? Berperan jadi B apa A, sayang? Oh, yang A berarti yang pegang kertas, Bu. Ya, yang A pegang kertas, yang B yang berusaha untuk meminta kertas tersebut. Oh iya. Ya, saya ngoyok. Boleh, boleh. Boleh, Kita boleh. jadi apa, monggo, manut. Bu Yuni jadi B ya, iki pinter ketoke. Pinter entuk merayu iki. Bu, Oke, siapa siap. yang untuk yang A? Bu Rokayah ada? Bu Rokayah on? Atau yang lainnya? Bu Ira? Bu Ira siap? Siap, Bu. Oke, nah sekarang silahkan nanti Bu Yuni dan Bu Ira ya yang siap. Ya. Ya, Bu Ira nanti megang kertas ya. Sudah memahami soalnya? Pernyataannya di teks? Sudah? Sudah dipahami? Ya. Ya, silahkan nanti Bu Yuni dengan Bu Ira berdialog. Di mana Bu Ira nanti seolah-olah membawa kertas yang di tangan dan Bu Yuni itu meminta supaya Bu Ira itu memberikan kertas. Di mana Bu Ira ini memiliki pandangan bahwa kertas ini amat berharga bagi jenengan. Siap Bu Yuni? Bu Ira? Oke, monggo. Bu Yuni di-on kan? Mikrofonnya, Bu Yuni. Iya, Bu Yuni. Ya, on kan. Dia pegang kertas. Ya, saya Iya. pegang kertas, Bu. Oh iya, Bu Ira iming-imingi dulu toh dengan kertasnya itu. Iming-imingi, Bu. Iya, Jong. Yo, gitu. Ya, Bu Yuni ini saya memiliki kertas. Apa kertas apa? Rahasia, Bu, ini privasi, Bu. Oh gitu. Bu Ira sayang. Bu Ira kan cantik. Kan biasanya Bu Ira itu baik hati. Selalu berbagi. Ya. Misalnya kertas itu diberikan ke saya gimana, Bu? Mohon maaf, Bu. Ini kertas ini sangat berharga bagi saya, Ibu. Nanti saya bantu pokoknya. Nanti kalau kertas itu diberikan saya, nanti Bu Ira saya ganti yang lebih dari itu. Nah, apalagi diberikan pada orang tua seperti ibu. Nah, Bu Ira kan nanti dapat pahala, lebih berkah, lebih barokah. Karena sesuatu ini Pinter, pada orang tua kan gitu. Ayo Bu Ira. Waduh, kalau saya itu luluh, Bu, kalau sudah dirayu sama Bu Yuni seperti itu ya. Pokoknya Bu Ira itu is the best. Nah, apalagi kalau yang meminta orang tua. Oke, terima kasih Bu Ira. Iya. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih pada Bu Yuni dan Bu Ira telah memperagakan bagaimana perubahan paradigma. Ya, apa yang terjadi di antara Bu Ira dan Bu Yuni, ternyata Bu Ira merelakan dengan mudah dibujuknya, padahal itu benda yang sangat berharga. Tapi dengan bujukan, dengan rayuan, ternyata Bu Ira merelakan. Nah, kita lihat kalau Bu Ira itu tadi merelakan, berarti Bu Ira itu bersedia, ya, bersedia untuk mau diajak apapun oleh Bu Yuni tadi. Artinya mau memberikan hal yang penting diberikan. Berarti dia itu bersedia. Artinya ada ketulusan hati untuk memberi. Gitu nggih? Nah, sedangkan Bu Yuni tadi
bagaimana usahanya Bu Yuni tuh untuk merayunya wes top markotop, sehingga tadi dibilang cantik saja Bu Ira sudah kelepak-kelepak. Nah, ini ternyata berhasil untuk merayu Bu Ira. Nah, ini apa yang ada di paradigma ini? Kita lihat perubahan paradigma atau teori kontrol, yaitu teori pilihan yang sebagai ilusi kontrol, di mana guru itu ilusinya, anggapannya adalah guru mengontrol siswa. Guru itu mengontrol siswa. Kalau siswa tadi, saya anggap Bu Ira tadi sebagai siswa, sedangkan Bu Yuni tadi sebagai guru. Kalau Bu Ira sebagai siswa mau dikontrol oleh Bu Yuni, berarti ilusinya guru itu sebagai pengontrol siswa. Namun bila Bu Ira itu tadi tidak mau, ya, tidak mau memberikannya, berarti sebagai siswa tidak mau menerima apapun dari guru. Nah, itu membuktikan bahwa guru itu ilusinya, anggapannya itu, ya, berarti tidak berhasil untuk mengontrol siswa tadi. Jadi ilusinya biasanya kan pandangan kita guru itu mengontrol siswa, gitu. Ilusi yang kedua yaitu semua penguatan positif, bujukan itu efektif dan bermanfaat. Ya, tadi Bu Yuni ternyata berhasil membujuk. Nah, ini yang diharapkan, ini berhasil membujuk. Padahal tidak semua siswa itu berhasil dibujuk, gitu ya. Tidak semua siswa berhasil untuk dibujuk. Yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Ya, biasanya di bagaimana kamu kok salah gini-gini, itu merasa agar dia menjadi bersalah, itu akan menguatkan karakter. Itu ilusinya. Dan yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita beranggapan orang yang tua itu mempunyai hak untuk memaksa seseorang. Nah, semua paradigma ini apakah sesuai dengan budaya positif? Mari kita belajar bersama-sama. Di budaya positif itu ada 6 bagian, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang ingin kita dalami bersama. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah ini. Ya, disiplin positif, di mana kita melihat teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Dikatakan bahwa makna disiplin itu berasal dari kata Latin itu disiplina, yang berarti belajar. Jadi disiplin itu berarti belajar. Atau kita juga bisa sebagai pengikut itu. Nah, belajar atau menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin bisa diartikan sebagai merdeka. Di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat atau cakap berbuat untuk memerintah diri sendiri. Berarti merefleksi pada diri sendiri. Nah, pada belajar kontrol dari mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Itulah makna disiplin, yaitu dengan sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai bersama. Di samping itu, semua perilaku memiliki tujuan. Kita tahu apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Sehingga ada teori motivasi. Motivasi yaitu dorongan dari dalam, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Itu berarti motivasi yang terjadi di luar. Berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Berarti motivasi itu ada dari dalam. Motivasi dari dalam ini menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga terjadi keyakinan kelas. Nah,
selanjutnya bagaimana kita berpikir sebagai model berpikir untuk menang-menang, berkolaborasi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri Bapak Ibu semua. Apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah sebagai manajer. Nanti kita lihat, kita itu nanti akan sebagai apa. Kita juga perlu melihat akan 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia semuanya adalah yang pertama bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kasih sayang. Kita tuh butuh kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ini semua dibutuhkan. Gitu nggih. Nah, dari semua ini akan kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nah, untuk menyingkat waktu ya. Di sini ada nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan kita adalah untuk mengacu pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, yaitu iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Nah, bagaimana kita memotivasi perilaku manusia? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Namanya hukuman itu tidak nyaman, sehingga ini terjadi pada motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini sebagai hadiah, itu juga motivasi dari eksternal. Orang yang mendapatkan ini akan merasa apa yang akan saya lakukan untuk mendapatkan apabila saya melakukannya. Berarti dari luar. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi yang terjadi di dalam. Inilah yang tujuan sebagai disiplin positif. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini terjadi pada diri sendiri. Berikutnya hukuman. Bila kita memberi hukuman, dihukum oleh penghargaan, itu akan ada di mindset kita, baik mempengaruhi jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu Bapak Ibu ingat saat dihukum di kelas seperti apa. Sampai saat ini pun tentu akan mengingatnya. Penghargaan menghukum itu juga sama. Penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Di samping itu penghargaan itu juga ternyata tidak efektif. Karena tadi dia akan berusaha mendapatkan penghargaan. Jadi yang dia usahakan itu hanya untuk penghargaan. Tapi kalau tidak mendapatkan, kemungkinan akan terjadi kekecewaan. Nah, inilah yang segi negatifnya dari penghargaan. Penghargaan itu juga merusak hubungan. Bagaimana kok merusak hubungan? Mungkin terjadi iri satu dengan yang lainnya. Bentuk program kebajikan atau sebagai apresiasi. Bagaimana dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri dukungan secara pribadi saja. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak hanya satu anak, tapi semua murid diberi pengakuan secara bergantian. Yang keempat adalah memberi pengakuan secara konsisten. Jadi tidak hanya itu saja. Fokus pada proses. Ini yang terpenting adalah fokus pada proses. Tujuan sekarang kita menentukan. Mohon Bapak Ibu, ini tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru yang dilakukan ini. Ayo kita sama-sama belajar. Kalau ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku, biasanya ya, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau hukuman. Bagus. Kita lihat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi?
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis dengan karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ini kan ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kita lihat apakah perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Ya. Sekarang kita lihat. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi memang seharusnya terjadi. Seperti lari itu kan masih di proses pembelajaran. Berarti kan itu apakah konsekuensi atau hukuman? Berarti konsekuensi. Ya. Membuat anak sakit itu jelas hukuman, sakit fisik maupun sakit hati. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin saat itu saja dia melanggar. Hukuman anak benci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman berupa paksaan, jelas ya. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri untuk hukuman menjadi buruk, sedangkan konsekuensi menjadi baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena hukuman tadi. Tapi kalau konsekuensi justru mematuhi peraturan. Kalau hukuman akan marah yang dirasakan, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi hanya kehilangan hak. Mungkin saat yang lain belajar dia ya betul. Ya, nanti kita diskusikan bersama ya, sayang. Oke. Berikutnya. Nah, dari situ maka kita perlu adanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ya. Nah, langkah-langkahnya bisa kita membuat kesepakatan. Nanti bisa ditempel dari kesepakatan itu. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Ini yang paling perlu kita lakukan bagaimana kita menghadapi anak didik kita, yaitu terutama meningkatkan kedisiplinannya. Kita perlu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Ini yang perlu kita kembangkan, kita budayakan di sekolah ini. Jadi tidak asal hukum dalam. Yang meningkatkan validasi contohnya bagaimana? Oke, betul. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menstabilkan identitas anak? Nah, ini ungkapan-ungkapan yang kita lakukan, kita contohnya, ya, di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini kita menstabilkan. Memang semua orang itu kan melakukan kesalahan, sehingga kita perlu menstabilkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Misalkan kita mengungkapkan seperti itu. Oh tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu kita menstabilkan permasalahan yang dihadapi saat dia itu mengalami kedisiplinan atau melanggar kedisiplinan. Yang ketiga yaitu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu itu ingin mencari solusi. Nah, kalimat-kalimat seperti ini itu digunakan untuk menstabilkan identitas anak supaya anak itu tidak merasa bersalah. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bagaimana ungkapan kita untuk memvalidasi? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan dia terlambat, tidak masuk sekali. Mungkin bisa saja seminggu dia tidak masuk. Nah, kita bisa bilang padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini.
Atau kita bisa mengungkapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, ini kita gali. Dalam memvalidasi ini kita gali. Kita tidak memberikan dia itu perasa yang salah. Kamu itu bukan salah, tidak. Tetapi kita menstabilkan dan memvalidasi untuk mencari bagaimana anak itu bisa mengungkapkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kita beri kepercayaan karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan juga misalkan, kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru misalkan. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini yang perlu kita berikan kepada anak. Jadi kita tidak menjustis seperti, kamu salah, kamu begini, enggak. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana kita mengungkapkan keyakinan? Ini dasar yang mau kita lakukan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang dipercaya apa? Nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati? Misalkan saat di pembelajaran kita memberi pandangan kepada siswa supaya tidak terlambat di pembelajaran, maka kita harus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, berarti itu nilai apa yang kita lakukan? Berarti itu nilai kedisiplinan yang bagaimana? Nah, itu perlu disepakati bersama. Oh, kalau gitu kita datang tepat waktu misalkan. Nah, kesepakatan itulah yang kita bentuk menjadi keyakinan bersama. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu anak-anak diungkapkan kelas yang seperti apa. Mesti kelasnya yang baik-baik tentunya. Nah, kalau tidak baik ya berarti kita mengarahkan ke yang baik. Seperti itu bagaimana menanyakannya. Nah, hal-hal yang direstitusi sebagai cara penanaman disiplin positif yaitu yang pertama belajar dari kesalahan. Yang kedua menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ketiga mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi, dan mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Merupakan cara yang paling baik. Ciri-ciri restitusi adalah tadi 3 tahapan tadi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang penting. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan. Jadi itu lahir dari diri sendiri. Yang keempat adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selain itu juga yang paling baik untuk dilakukan, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu juga fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini merupakan bagian dari apa yang ingin kita ciptakan dalam pendidikan di SMP Negeri 1 Lasem. Ini penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan. Ada beberapa yang saya tempel di kelas dan untuk YouTube-nya nanti bisa dilihat ya. Saya tutup sampai sini, nanti untuk diskusinya akan disampaikan oleh Bu Mami. Monggo. Demikian tadi paparan yang panjang lebar dari narasumber kita. Amat sangat banyak ilmu, pengalaman baru, tambahan informasi baru yang itu layaknya kita harus merubah paradigma lama dengan paradigma baru. Saya sendiri masih agak belum menangkap dengan jelas. Nah, mari selanjutnya kita masuk ke dalam forum diskusi karena tadi sudah bertambah waktu ya, saya tadi alokasikan sebanyak 20 menit, ternyata antusiasme dari ibu bapak semua, ada yang bertanya di tengah-tengah paparan yang tadinya kami menyediakan waktu untuk 2 termin pertanyaan, mohon maaf mengingat waktu maka kami buka 1 termin dengan 2 pertanyaan. Kami silakan ibu bapak semua para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan terkait paparan materi dari narasumber kita. Kami silakan. Bisa menggunakan raise hand. Ya, ini ada Ibu Sri Wuryani. Silakan. Terima kasih sudah diberikan untuk pertanyaan.
bagaimanakah cara kita sebagai siswa itu dia tidak bersalah. Bagaimana untuk budaya positif bagi anak tersebut? Dan mungkin kan kalau saya itu mungkin kalau 1-2 kali tidak apa-apa, tapi kalau itu berkali-kali diulang-ulang karena dia merasa itu bukan suatu kesalahan, tapi dia sudah dianggap suatu hal yang biasa. Bagaimana cara kita menghadapi siswa yang seperti ini? Terima kasih Bu. Ya, langsung saya jawab ya. Ya, terima kasih Bu Wuryani yang telah bertanya, yaitu bagaimana sikap guru untuk menghadapi anak yang bersalah tetapi tidak merasa bersalah. Ini sebenarnya banyak sekali yang seperti kejadian ini. Nah, justru inilah kita melakukan segitiga restitusi tadi, di mana kita itu mencari, kita menstabilkan dulu dia, terus kita lakukan validasi. Nah, karena dia itu tidak merasa bersalah, di bagian validasi inilah yang perlu kita kembangkan. Bagaimana kok dia kok sampai tidak merasa bersalah? Itu di apanya? Nah, kenapanya? Dasarnya apa? Nah, dari situ sehingga kita tahu kok dia kok sampai tidak merasa bersalah. Terus kita ungkapkan keyakinan apa kok sampai dia itu meyakini hal yang salah sehingga tidak merasa bersalah. Nah, itu perlu kita gali dari anak tersebut. Sehingga keyakinan apa yang dia yakini sehingga sebenarnya salah kok jadi tidak salah. Nah, itu yang perlu digali di sini. Makanya kita perlu mengembangkan segitiga restitusi itu. Jadi keyakinan-keyakinan yang dia lakukan yang menurut dia ternyata tidak benar atau benar, salah dikatakan benar. Nah, itu perlu kita tekankan sehingga kita meluruskan, menuntun dia untuk menjadi ke jalan yang baik, seperti itu. Nanti jenengan bisa mencoba langkah-langkah segitiga restitusi itu. Mulai dari memvalidasi, menstabilkan, memvalidasi sampai mengingatkan keyakinannya itu. Seperti itu, Bu Wur. Oke, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, ya. Ada lagi? Ya, Bu Yeni, ya. Monggo Bu Yeni. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab untuk menerapkan budaya positif? Ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ini pertanyaan yang bagus ya sekali. Siapa yang bertanggung jawab untuk menerapkan? Kira-kira siapa Bapak Ibu yang bertanggung jawab untuk menerapkan budaya positif ini? Saya kembalikan lagi. Kira-kira siapa? Apakah hanya 1-2 orang guru? Apakah hanya BK? Bagaimana yang lain? Apakah pembina OSIS? Terlibat tuh. Iya. Jadi semuanya harus memiliki tanggung jawab. Ya, untuk menerapkan bagaimana budaya positif di sekolah itu bisa terlaksana. Jadi semuanya, tidak 1-2 orang saja. Kalau 1-2 orang saja, ya tentu budaya positif itu tidak bisa dilaksanakan di sekolah tersebut. Jadi semua aspek yang ada atau warga di sekolah itu wajib melaksanakan. Tidak hanya guru, anak pun antar teman itu juga wajib. Ya. Kenapa? Karena mereka bisa saling mengingatkan tentang budaya di sekolah. Seperti itu. Gimana Bu Yeni?
Oke, Bu Eli, terima kasih. Oke. Ya, demikian. Kalau masih ada unek-unek bisa nanti langsung ke saya ya terkait dengan budaya positif. Karena waktu sepenuhnya saya kembalikan ke moderator. Sekali lagi kesimpulan dari saya, hukuman sebaik apapun itu tetap hukuman. Jadi kita bisa menjawab dari yang tadi bahwa kita itu tidak perlu menghukum karena hukuman itu akan teringat sepanjang masa. Guru tidak bisa mengontrol murid kalau karena pengontrol itu ada di dalam diri murid. Yang ketiga adalah disiplin itu belajar menghargai, bukan memaksa. Dan yang keempat, wujudkan murid merdeka, yaitu dengan menumbuhkan motivasi yang intrinsik dari dalam diri murid untuk bertanggung jawab dan mandiri. Itu kesimpulan dari kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan dan dilaksanakan. Sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar berbudaya positif. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh narasumber utama kita, Ibu Elia Sofia SPD. Beliau juga sudah memberikan closing statement beberapa hal tentang budaya positif. Yang bisa saya highlight adalah budaya positif memang selayaknya kita terapkan dalam kehidupan kita, mendidik generasi muda penerus bangsa di sekolah. Dengan saya rasa tidak ada bedanya dengan penanaman karakter baik, maka mari bersama-sama kita menerapkan, membudayakan disiplin positif itu sendiri di sekolah. Alhamdulillah kegiatan kita webinar siang ini akhirnya selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak semua. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Closing statement dari saya, cendrawasih jangan disabung, lebih baik bila dirawat. Terima kasih sudah bergabung. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Saya Sukarmi SPD sebagai moderator pamit undur diri. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Jika rindu tambah ilmu, yuk kita webinar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua. Warahmatullahi wabarakatuh.